Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan saat ini berpuasa. Maka berpuasa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita, bentuk ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan mengharapkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah puasa ini, Allah katakan wa ana ajzi bihi. Pahala puasa ini bahwasanya Rasul katakan dalam hadis qudsi, yaitu Allah katakan, aku yang akan memberikan pahala atas puasa ini. Maka kita berharap bahwasanya dalam puasa ini yang kita lakukan hampir 11 jam lebih, kita menahan lapar dan haus. Ya, mudah-mudahan ini adalah termasuk ibadah, termasuk pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat ma'assalam. Mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada manusia terbaik, Nabi dan Rasul terakhir, dialah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para keluarganya, para istrinya, para sahabat-sahabatnya yang selalu setia mendampingi beliau. Begitu juga seluruh para tabi'in dan orang-orang yang selalu meniti jalan beliau. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang nanti kelak di hari kiamat mendapatkan pengakuan dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita memasuki Ramadan pada tanggal 7. Ya, Masya Allah, sudah hampir tidak terasa. Tidak terasa bahwasanya Ramadan sudah berjalan 7 hari. Ya. Dan insya Allah saat ini kita akan mengambil sebuah nasihat dari surat yang ke-108, yaitu surat Al-Kautsar. Kalau kita lihat, ya, di dalam ayat ini Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, Al-Kautsar. Nikmat yang begitu banyak. Maka salatlah engkau wahai Nabi lirabbika, hanya untuk Tuhanmu, dan sembelihlah, berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah orang-orang yang terputus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat secara sahabat mufradat, a'tainak, a'taina, a'ta yu'ti, yang artinya memberikan. Ya. Inhar, ya, wanhar, nahara yanharu, yang bermakna berkurban, menyembelih. Syani'aka, yaitu yang membencimu, abtar, terputus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar ini yang barusan kita baca dan kita simak adalah termasuk golongan Makkiyah, yang mana ayatnya terdiri dari 3 ayat saja. Masya Allah, pendek. Begitu sangat-sangat pendek. Ya, di dalam Al-Quran yang 3 ayat itu yaitu surat Al-Kautsar, kemudian An-Nasr, kemudian juga surat Al-Asr. Ya, surat ini sangat singkat, sangat pendek, tapi subhanallah memiliki faedah, memiliki makna yang begitu sangat-sangat dalam. Tentunya kita tidak bisa mempelajarinya, ya, begitu sangat dalam. Ya, insya Allah mudah-mudahan meskipun kita mendapatkan, bisa memahami sedikit, masya Allah, mudah-mudahan bahwasanya ini adalah sebagai penambahan yang positif bagi kita, penambahan amal ibadah kita, penambahan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lihat sekarang Allah Taala, ya, mengenai masalah ayat ini, surat ini, Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ini adalah mukhtassah, dikhususkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwasannya ayat ini adalah sebagai, ya, sarana untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana faqad ruwiya annahu lamma mata ibnu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim, yang mana ketika wafat putra beliau yang bernama Qasim, sehingga beliau dikenal dengan Abul Qasim. Ya, kunyah beliau Abul Qasim. Beliau punya anak laki-laki namanya Qasim sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Qasim ini meninggal. Kemudian, orang-orang kafir saat itu, ya, dan terlebih di sini dikatakan Al-As bin Wa'il, yang kemarin yang termasuk juga menegosiasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan toleransi yang kebablasan. Nah, saat ini juga, ya, dia juga mengatakan bahwasannya ketika anak beliau, putra beliau yang bernama Qasim meninggal, ya, wafat, maka dikatakan Rasul SAW, batara Muhammad, telah terputus, ya, Muhammad telah terputus. Apa arti abtar itu? Yaitu bahwasanya
Karena anak laki yang meninggal secara otomatis dia tidak memiliki keturunan. Ya, kenapa? Karena ketika anak perempuan secara tidak langsung ya terputus. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya di sini ketika Al-Qasim meninggal, anak putra beliau meninggal, secara otomatis beliau tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka orang-orang kafir mulai membuli. Dikatakan, oh Nabi tidak punya keturunan. Seakan-akan tidak punya pewaris. Kenapa? Karena anaknya perempuan semua. Maka disinilah ayat ini turun, ya, adalah sebagai jawaban, sebagai kabar gembira bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang dalam keadaan tidur tapi tidak terlalu lelap. Ya, tidur yang ringan. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau. Ya, mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Maka para sahabat ya radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya ada apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tertawa? Maka sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi telah turun kepadaku ya sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu Al-Kautsar tersebut? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Kautsar tersebut adalah yaitu fa innahu nahrun. Dia adalah bahwasanya Kautsar itu adalah sungai. Ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Yang mana di dalamnya khairun katsir. Di dalamnya banyak kebaikan. Ya. Kenapa? Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti bahwasanya umatku akan mendatangi sungai tersebut. Masya Allah. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana bagaimana Al-Kautsar. Yang mana Al-Kautsar ini adalah termasuk sungainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang mengatakan ini adalah termasuk haudnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sifat-sifatnya ya yang diriwayatkan dalam hadis-hadis beliau yang bahwasanya dikatakan hadisnya ya bahwasanya bagaimana luasnya sungai beliau ini. Kemudian bagaimana centongnya atau bagaimana gelasnya kanujumis sama sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian airnya lebih putih daripada salju. Ya, baunya lebih harum daripada minyak misik. Kemudian rasanya lebih manis daripada madu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman syariba, barang siapa yang minum dari telaga tersebut, falam yadhma abada, tidak akan pernah selama-lamanya haus." Selamanya tidak akan haus. Sekali teguk tidak akan pernah haus. Ini kata sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan bahwasanya beliau diberikan Al-Kautsar, diberikan sungai ini. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang dari umatnya yang berusaha untuk mendekati sungai tersebut. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Ada sekelompok orang-orang dari kalian, dari umatnya, datang mendekati haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya, ya, kemudian faktuliju duni. Maka orang tersebut malah dijauhkan. Aku sudah siapkan dia, ya ternyata dijauhkan. Maka fa'akulu, beliau mengatakan, aku mengatakan,
ayyu rabbi ashabi. Itu adalah umatku. Ya Allah, itu adalah umatku. Maka Rasul ya mengatakan bahwasannya dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, la tadri ma ahdatsu ba'da dzalika. Engkau wahai Nabi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya ya yang dimaksud dengan ya orang-orang yang tertolak di sini apa yang dilakukan oleh mereka setelah Nabi SAW. Ada yang mengatakan orang yang murtad, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ada yang mengatakan bahwasanya di zaman Nabi dia beriman kemudian dia murtad. Ada yang dikatakan orang yang bermaksiat yang tidak sampai mengeluarkan dia dari dalam Islam ini. Bahkan dikatakan yaitu orang-orang yang melakukan hal-hal yang bid'ah. Yang bukan termasuk hal-hal ibadah yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang-orang yang nanti kelak di hari kiamat tidak akan bisa minum dari sungainya, telaganya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, inilah yang dinamakan Al-Kautsar. Sehingga bahasanya Al-Kautsar berasal dari kata kasaro, banyak. Ya, sangat banyak, nikmatnya begitu sangat banyak. Kenapa? Karena di saat itu padang mahsyar, ya, kita dalam keadaan haus, tentunya dalam keadaan haus yang paling kita butuhkan air saat itu. Maka inilah yang kita butuhkan, ada air. Di sana bahwasanya nanti di saat itu ya bahwasanya akan ada yang namanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis beliau mengatakan ana faratukum ala haud. Aku tunggu kalian di telagaku. Maka mudah-mudahan kita semua ya dan keluarga kita adalah termasuk nanti kelak di hari kiamat orang-orang yang mendapatkan minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan di sini fasalli li rabbika wanhar. Maka ketika engkau wahai Nabi sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fasalli li rabbika wanhar. Silahkan sekarang kerjakan salat dan sembelihlah li rabbik. Hanya untuk Tuhanmu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kenapa? Inilah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya sudah benar kita mengatakan alhamdulillah, tapi ada yang masih kurang. Kenapa? Kita gunakan kesehatan ini untuk hal-hal yang baik. Ketika kita diberikan rizki, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, benar kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kita gunakan harta ini di jalan kebaikan. Itulah bentuk rasa syukur. Ya. Jangan mengatakan alhamdulillah dapat uang, ternyata uangnya apa? Dipakai main judi. Uangnya dipakai apa? Memberikan atau mentraktir orang untuk minum minuman keras. Sama saja. Dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Sehingga syukur itu apa? Diyakini di dalam hatinya bahwasanya ini semua nikmat ini datangnya dari Allah. Lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apa? Diiringi dengan fi'ilnya, diiringi dengan perbuatan, tergantung pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena diberikan begitu banyak nikmat, Allah katakan fasalli, salatlah kamu, sembelihlah, kurbanlah li rabbik, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Sehingga di dalam ini terdapat bahwasanya kalau kita lihat ayat ini juga boleh dibawa yaitu wanhar, yaitu ketika Idul Adha. Sehingga para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya nyembelih itu ya, berkurban itu setelah melakukan hari raya Idul Adha, sudah dilaksanakan. Apabila sudah melaksanakan sholat Idul Adha, baru boleh berkurban, baru boleh dipotong sembelihannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir inna syani'aka huwal abtar. Disinilah yang dikatakan bahwasanya yang tadi yang termasuk Al-As bin Wa'il yang mengejek Nabi SAW, mengatakan Nabi adalah abtar, tidak memiliki keturunan, terputus.
Maka Allah katakan, sesungguhnya yang mengejekmu, yang membencimu, yang membulimu, dialah yang abtar, terputus rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika orang matinya dalam keadaan kafir, ketika matinya dalam keadaan syirik, dia terputus. Bagaimanapun baiknya dia. Matinya dalam keadaan syirik, matinya dalam keadaan kafir. Allah sudah jelaskan bahwasanya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abad khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan orang-orang yang kafir ya dari kalangan ahli kitab, begitu juga orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Terputus. Kebaikan yang dia lakukan di dunia itu ibarat apa? Yaitu diibaratkan seperti fata morgana. Yang di jauh dilihat ada air, ternyata didekati kosong. Tidak ada sama sekali. Begitulah orang-orang kafir yang ketika beramal. Apabila dia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka seluruh kebaikannya tidak terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah katakan bahwasannya sesungguhnya engkaulah yang terputus wahai orang-orang kafir, engkaulah yang terputus dari rahmat Allah wahai orang-orang musyrik. Sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, maka di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ya takkidun, bahwasannya ingat di dalam ayat ini bercerita tentang bagaimana telaganya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib ketika kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah, jangan ada niatan yang lain. Kalau ada niatan yang lain, apalagi keduniaan, untuk mencapai keduniaan yang mana tidak mencapai niat untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati, bisa-bisa jatuh kepada riya, bisa-bisa jatuh kepada nanti kesyirikan. Maka Allah katakan, fasalli lirabbika, salatlah kamu hanya untuk meraih pahala Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, masyru'iyatid du'a 'ala zalim. Ya. Bahwasannya boleh ya, dibolehkan mendoakan bagi orang yang melakukan kezaliman. Sehingga hati-hati ya, ittaqi, kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah ya terhadap doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Karena doa orang yang terzolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari atau nasihat dari surat Al-Kautsar ini, bahwasannya ingatlah ketika kita melaksanakan ibadah, ingat luruskan niat kita, jaga niat kita hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita dikatakan oleh Allah abtar, orang-orang yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.